Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini berjumpa lagi dengan saya, Ibu Murniati Nasution, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai teks ulasan. Selama ini mungkin kamu sudah pernah melakukannya, hanya kamu tidak tahu bahwasanya yang kamu lakukan itu ialah teks ulasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu teks ulasan. Selama ini mungkin sudah sering kita lakukan, hanya kita belum paham apa itu teks ulasan. Teks ulasan itu adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, ataupun sebuah buku. Jadi kalau misalnya kita nonton film, kemudian kita beri penilaian, oh film ini baik, film ini cocok ditonton oleh anak-anak. Yang kita ucapkan itu sebetulnya adalah bentuk teks ulasan. Tujuan kita membuat teks ulasan adalah yang pertama, akan menunjukkan keberpihakan penulis terhadap suatu karya. Kemudian tujuan yang kedua, memaparkan penilaian dari suatu karya berdasarkan standar atau acuan yang tertentu. Kemudian yang ketiga, memberikan bantuan kepada pembaca berupa gambaran umum dari suatu karya. Jadi ketika tujuannya ini sudah kita laksanakan, maka orang lain akan bermanfaat bagi dirinya. Ada 5 struktur teks ulasan. Yang pertama ada identitas. Identitas ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan ciri-ciri. Misalnya judul, kemudian ada pengarang kalau dia buku. Kalau dia film misalnya ada sutradara, ada produser, itu namanya identitas. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi itu bagian awal, pengantar awal dari apa yang ingin kita ulas. Yang ketiga ada sinopsis. Sinopsis itu ringkasan. Ringkasan dari film ataupun novel yang akan kita buat teks ulasannya. Kemudian yang keempat itu ada evaluasi. Evaluasi itulah bagian penilaian. Kita nilailah buku, novel, lagu, ataupun pagelaran-pagelaran drama dalam bentuk teks ulasan itu dengan menuliskan kelebihan dan kekurangan dari hal yang ingin kita nilai. Kemudian yang terakhir kita buat simpulan. Simpulan akhir ini bisa berisi saran, rekomendasi kita terhadap orang-orang yang membaca teks ulasan kita ini. Apakah buku ataupun film yang kita ulas ini kita rekomendasikan untuk dibaca, atau kita rekomendasikan untuk tidak dibaca atau tidak ditonton. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa teks ulasan. Teks ulasan ini memiliki ciri bahasa tersendiri. Yang pertama itu menggunakan kata-kata deskriptif. Deskriptif itu kan artinya gambaran. Jadi ketika kamu menuliskannya, itu dituliskan dalam bentuk kalimat-kalimat deskriptif, kalimat-kalimat yang menggambarkan sesuatu. Karena dia bentuknya bentuk cerita. Kemudian ciri yang kedua, menggunakan ungkapan perbandingan. Kita kan menilai, maka ketika kita nilai itu, maka ada perbandingan di dalamnya. Apakah dia persamaannya, ataupun kekurangannya, ataupun kelebihannya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata opini ataupun persuasif. Karena di teks ini juga memiliki kalimat saran, maka akan ada persuasif, yang dia untuk mengajak, ataupun nanti tidak untuk mengajak. Teks ulasan memiliki jenis. Ada 4 jenis teks ulasan. Teks ulasan yang pertama jenisnya ulasan buku. Misalnya kita baca komik, kita buat, maka jenis ulasannya adalah ulasan buku. Yang kedua, ulasan film. Film yang kita tonton, misalnya seperti di layar ini Ipin Upin, kita buat ulasannya, maka jenisnya jenis ulasan film. Kemudian ada ulasan pementasan. Ulasan pementasan ini misalnya pagelaran drama, pagelaran opera. Kalau ketika dituliskan dalam bentuk teks, maka teksnya adalah teks ulasan pementasan. Sedangkan jenis yang keempat adalah ulasan karya seni. Karya seni ini termasuk di dalamnya ada lukisan, ada seni pahat yang dituliskan seperti itu. Itu jenis-jenis teks ulasan. Langkah-langkah menulis teks ulasan.
Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencatat identitas. Kalau kita mau membuat ulasan buku, maka hal pertama yang kita tulis adalah identitas dari buku yang akan kita ulas. Kalaupun misalnya film, maka identitas film itu yang kita tuliskan. Kemudian kita catat berbagai hal menarik yang ada di karya yang akan kita ulas. Misalnya kita mencatat tentang buku atau komik yang sedang kita baca, maka kita tuliskan apa hal yang menarik dari komik tersebut. Kemudian yang ketiga, kita berilah penilaian. Kita telaah setelah tadi kita tulis hal yang menariknya, kita baca, kita telaah, kita buat kelebihan dan kekurangan dari karyanya. Itu masuk ke dalam bagian dari penilaian buku ataupun film. Kemudian yang keempat, kita buat kesimpulan mengenai isi yang sudah kita tuliskan tadi. Kesimpulan kita apa? Apakah kita menyukai karena terlalu banyak kelebihannya, atau malah kita tidak menyukai yang kita nilai karena terlalu banyak kekurangannya. Kemudian yang kelima, kita buatlah saran. Kita rekomendasikan dia. Di saran itu apakah kita akan mengikuti, apakah kita tidak mengikutinya. Ini akan saya tunjukkan contoh teks ulasan. Di sini saya ambil novel Rindu. Di contoh teks ulasan ini, identitas novelnya belum saya tuliskan. Silahkan anak-anak lihat novelnya, kemudian tuliskan identitas novel Rindu karya Terelie. Di sini saya akan langsung menyampaikan orientasinya. Orientasi dari novel Rindu ini dimulai dari menceritakan cerita apa yang ada di novel Rindu itu. Rindu adalah novel yang ditulis oleh Terelie. Buku setebal 544 halaman ini menceritakan tentang perjalanan sebuah kapal yang mengangkut jamaah haji dari Indonesia pada tahun 1938. Kapal itu bernama Bliton Holland. Perjalanan kapal selama berbulan-bulan ini dimulai dari Makassar, Surabaya, Semarang, Batavia, Lampung, Bengkulu, Padang, dan Aceh. Kemudian singgah di Kolombo, Jeddah, dan Rotterdam. Inilah bagian dari orientasi. Berikutnya ini adalah sinopsisnya. Sinopsis adalah ringkasan cerita. Ini ada beberapa paragraf yang berisi ringkasan cerita yang terdapat dalam novel Rindu. Misalnya di paragraf pertama, menceritakan tentang keluarga Daeng Andipati yang terdiri dari orang tua, seorang pembantu rumah tangga, serta dua anak yang mengikut perjalanan haji ini, yakni Anna dan Elisa. Mereka menjalani lamanya waktu perjalanan haji dengan riang gembira, seakan tidak pernah mengerti tentang apa yang terpendam di hati Daeng ayah mereka, dan seterusnya. Ini bagian ringkasan. Ringkasan ini bisa kita buat kalau kita sudah membaca semua halaman yang terdapat di dalam buku yang akan kita ulas. Bagian ini merupakan bagian evaluasi. Evaluasi artinya penilaian. Di penilaian ada bagian memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Saya akan bacakan yang memiliki kelebihannya. Novel ini memiliki alur cerita yang begitu mengalir dan menarik untuk dibaca. Novel ini tidak hanya bercerita tentang perjalanan panjang ke Tanah Suci. Dengan beragam tragedi, konflik, dan serangkaian peristiwa yang menyertainya, novel ini semakin berbobot dengan cuplikan suasana kota Surabaya zaman lampau. Novel Rindu menjadi bacaan dengan ide yang baru dan segar. Tema perjalanan haji di zaman lampau akan menyisakan kesan tersendiri. Sampai di sini ini bagian kelebihan. Kemudian ada bagian kekurangannya, yaitu sayangnya buku ini memiliki sampul buku yang kurang begitu menarik dan tidak sebanding dengan isinya yang menarik untuk dibaca. Jadi di evaluasi ini akan terlihat bagian dari kekurangan dan bagian dari kelebihan teks ulasannya. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Di simpulan akan ada kalimat saran nanti di dalamnya. Saya akan bacakan.
Rindu merupakan buku ke-20 karya Terelie. Tetapi Rindu adalah novel yang tidak biasa dan belum pernah ada di dunia perbukuan Indonesia. Kalimat yang saya ucapkan belum menunjukkan kalimat saran. Anak-anak sekalian, silahkan sambung kalimat yang belum lengkap ini menjadi sebuah simpulan yang baik dengan memiliki saran yang jelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi penambah ilmu bagi anak-anak sekalian. Terima kasih atas partisipasinya, mudah-mudahan kita tetap sehat dan kita akan dapat berjumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.